Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey y'all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku sama teman-teman akan bahas materi tentang matriks. Nah, kita mulai dari pengertian matriks terlebih dahulu ya. Matriks itu merupakan susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam suatu baris atau kolom sehingga membentuk suatu bangunan persegi atau persegi panjang. Nah, matriks ini harus terdapat di dalam kurung siku. Baris dan kolom pada matriks biasa disebut dimensi atau ordo, yaitu ukuran pada suatu matriks. Misalnya dimensi 2x3, atau kita juga biasa menyebut ordo 2x3, 2 baris dan 3 kolom. Ada berbagai macam jenis matriks. Beberapanya adalah pertama, matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya seperti matriks M2x2 atau 3x3 gitu. Nah, ada juga matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar, elemen di luar diagonalnya adalah 0. Ada juga matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1. Dan yang terakhir sebagai contoh adalah matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama, tetapi bukan 0 atau 1. Kenapa bukan 1? Karena kalau 1 kembali ke matriks identitas. Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika apabila matriks tersebut memiliki dimensi atau ordo yang sama. Misalnya matriks A memiliki ordo 4x3, maka matriks B juga harus memiliki ordo 4x3. Suatu matriks dapat dilakukan sistem operasi perkalian jika kolom pada matriks pertama memiliki ukuran atau dimensi yang sama dengan baris pada matriks kedua. Misalnya, matriks A berukuran atau berdimensi 3x2, maka matriks B harus berukuran 2x3 atau 2x4 atau 2 kali seterusnya, di mana baris harus sama dengan kolom. Baris pertama harus sama dengan kolom matriks kedua. Nah, pasti udah pada nggak asing kan sama yang namanya matriks, semua transformasinya dan bagaimana cara dia mengoperasikan suatu permasalahan, apalagi yang lebih dari 2 variabel. Itu bahkan sangat memudahkan kita jika kita memecahkan masalah yang lebih dari 2 variabel seperti permasalahan ekonomi, permasalahan farmasi, dan sebagainya dengan matriks yang tepat. Tapi udah pada tahu belum siapa yang pertama kali menemukan gugus tentang matriks ini, memperkenalkan matriks kepada dunia? Gagasan matriks diperkenalkan pertama kali oleh salah satu ahli matematika yang berkebangsaan Inggris bernama Arthur Cayley. Pada tahun 1895, Pak Arthur Cayley ini pertama kali menemukan gagasan matriks itu pada suatu studinya, yaitu studi tentang persamaan linear dan transformasi linear. Di mana di situ beliau ini menemukan persamaan-persamaan matriks yang kemudian ini hanya dianggap sebagai permainan belaka, belum ada manfaat ataupun belum ada apa sih sebenarnya matriks ini untuk apa sih, itu belum ada, belum tahu kita untuk apa. Jadi itu cuma dipergunakan kayak ini cuma permainan matematika dan kemudian menjadi solusi dari permasalahan matematika itu sendiri. Nah, kapan sih matriks ini kemudian disadari bahwasanya dia ini adalah solusi dari berbagai masalah? Setelah 30 tahun Pak Cayley ini meninggal, yaitu pada tahun 1925. Nah, pada tahun 1925 ini orang-orang baru sadar bahwasanya matriks ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih dari 2 variabel. Nah, matriks digunakan pertama kali untuk permasalahan mekanika kuantum. Selain memperkenalkan pertama kali matriks itu ada di dunia, beliau ini juga menemukan beberapa struktur senyawa kimia. Dia juga menemukan teori Cayley. Nah, untuk matriks sendiri sebenarnya beberapa orang sangat jarang menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka menggunakan
prinsip-prinsip aljabar atau ilmu-ilmu yang lainnya seperti yang udah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan kebanyakan orang kadang tidak pernah terfikirkan untuk menyelesaikan masalah dengan matriks. Padahal untuk beberapa kasus besar yang sangat sulit dipecahkan dengan cara-cara yang terdahulu akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan matriks. Kalau contoh aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tergantung. Nah, matriks ini bisa berada di lingkungan manapun. Contohnya, misalnya dalam dunia farmasi, kebanyakan orang bisa menggunakan matriks untuk mencari dosis obat yang tepat. Selain di bidang farmasi, sebenarnya di bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain juga bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Misalnya dalam ilmu ekonomi, untuk melakukan yang namanya transaksi, uang yang keluar dengan uang yang masuk, itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan matriks. Uniknya nih, ada salah satu matriks yang memang khusus dibuat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, memiliki nama matriks transaksi. Dengan segala kemudahan yang ada dalam matriks ini juga membantu kita untuk menyelesaikan persoalan matematika. Misalnya ada sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dibentuk dalam bentuk persamaan linier. Ternyata untuk beberapa kasus mungkin sebagian orang menggunakan teknik eliminasi atau substitusi. Jika variabel di persamaan tersebut hanya 2 atau 3, misalnya XY atau XYZ, itu masih memungkinkan lah untuk kita pakai eliminasi dan substitusi. Namun bagaimana dengan sama linier yang banyak sekali komponen atau variabel-variabelnya, hingga 7 atau 10 variabel? Langkah termudah untuk menyelesaikan, untuk menentukan setiap variabel tersebut adalah dengan menggunakan matriks. Nah, jadi udah pada tahu kan apa itu matrik? Jadi di sini saya akan jelaskan matriks dalam teknologi. Nah, kalian tahu layar kan? Untuk layar televisi, layar HP, layar laptop, dan layar PC, dan sebagainya macamnya. Nah, pada layar sendiri digunakan salah satu metode matematika, yaitu metrik. Pada dasarnya, layar itu terdiri dari jutaan maupun bahkan miliaran lampu kecil yang disusun secara metrik, yaitu memiliki baris dan kolom dengan ordo tertentu untuk besar dari si layar sendiri ya. Nah, pengoperasian metrik sendiri dalam layar tersebut digunakan cara untuk pewarnaan. Misalnya kita ada gambar rumah yang berwarna-warni atau gambar sekarang lah kalian ada wallpaper HP. Nah, wallpaper HP itu kan terdiri dari berbagai bentuk sketsa dan juga warna. Nah, untuk penampilannya itu digunakan oleh matriks lampu tersebut. Misalnya nih, dia matriks dengan ordo n kali n, yang kita bilang untuk HP 12 inci HP 5 inci contohnya. Kita bilang ordonya itu 1.000.000 kali 1.000.000. Nah, untuk tiap butir warna tersebut, detail warnanya, jadi setiap satu ordo tadi, satu matriks, saya kita namakan ini matriks. Dari A sampai kita bikin sampai beberapa alfabet ya, kita tahu. Nah, jadi setiap butir tersebut terdapat pewarnaannya sendiri menggunakan matriks yang digunakan menggunakan bahasa komputer tersebut. Nah, kalian paham tidak? Jadi setiap butir dari layar tersebut ya, dari paling ujung kiri yang bisa kita namakan dengan titik A1. Nah, itu mungkin diwarnakannya. Dan sebelahnya lagi A1, A2, itu di sebelah tadi. Jadi seperti kita buat yang namanya tabel ya kan. Nah, sebelahnya bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 nanti kan. Jadi ada A1, ada B1, ada B2. Nah, seperti itu. Jadi pewarnaan dalam layar. Mungkin itu saja yang akan saya. Terima kasih, thanks for watching. See you. They say, oh my God, I see the way you shine. Whoop. Take
Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dukung kita terus di setiap video-videonya. Semoga berguna bagi kalian dan semoga kalian mencintai matematika seperti yang kami lakukan, mencintai matematika dengan sepenuh hati. I love you mathematics, I love you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, bye.